Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 orang tewas akibat kebakaran di sebuah rumah di kawasan Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Waras. Berkas kasus pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap remaja putri 13 tahun di Kota Palembang telah lengkap. Para pelaku segera disidangkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merekrut sedikitnya 7.000 lebih petugas KPPS. Kita ke informasi pertama. 2 orang tewas akibat kebakaran di sebuah rumah di kawasan Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Waras. Diduga kebakaran disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Dapat melihat kobaran api dengan cepat melahap seluruh bangunan rumah panggung berbahan kayu. Api menghanguskan rumah di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas pada Sabtu malam. Warga sekitar lokasi hanya mampu memadamkan api dengan alat seadanya karena lokasi rumah yang terbakar berada di daerah yang sulit dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran. Dalam peristiwa kebakaran ini, 2 orang penghuni rumah Lina dan Sima yang merupakan cucu dan nenek tewas terjebak dalam rumah. Sima yang telah lanjut usia diketahui mengalami kebutaan hingga saat peristiwa ini terjadi tidak bisa menyelamatkan diri. Betul aku pergi, memang dia emang anak kumawang itu kemana nih sih dia, gila aku nak tidur dia ini makan, lepas tu aku telepon wah, dan gue aja langsung pergi. urung lah ke situ. Pas dapat kabar, Pas aku turun dari motor, udah orang ngasih kabar itu ini ada kebakaran, pulanglah rumahnya kebakaran, nggak ngasih tahu orang 2 itu. Jenazah keduanya telah dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum desa yang tak jauh dari lokasi kejadian. Kini kasus kebakaran rumah yang merenggut 2 nyawa ini tengah ditangani oleh Polsek Muara Lakitan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Musi Rawas. Diduga sebagai sepasang kekasih, 2 sejoli nekat mencuri sepeda motor di Jalan Muhajirin 3 Kota Palembang. Dalam rekaman CCTV terlihat aksi pelaku dilakukan dalam waktu singkat. Rekaman kamera pengawas atau CCTV ini menunjukkan aksi pencurian yang dilakukan oleh sepasang kekasih di Jalan Muhajirin 3, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Saling berbagi peran, pelaku pria bertugas sebagai eksekutor atau pencuri motor, sementara kekasihnya mengawasi kondisi sekitar sambil bersiaga di atas motor. Pemilik kendaraan tak menyadari sepeda motor yang tengah terparkir di garasinya digasak pencuri. Dirinya baru tersadar saat pelaku pencuri telah meninggalkan lokasi kejadian. Meski sempat mengejar kedua pelaku, namun akhirnya kehilangan jejak. Sekitar jam 11 lewat lah, jam setengah 12 lah. Itu kami tuh lagi makan di ruang tamu kak ya. Nah ada bunyi gitu kak, bunyi tek. Yalah kawan ini nyuruh bukanya lo. Nah tengok lah motor, tidak kan lagi sikok lagi itu kan. Yalah buka pintu, kutanya budak kecil 2 ikut di depan ini kan. Katanya lari kak, katanya bukan kawan kamu katanya. Bukan. Iyalah dengan cewek doni kan berdua motor bersiko. Laju kami kejar lewat simpang 2 itu kami ke jalan besar, muter lagi Muhajirin ke SPBU ada Demang. Nah dari situlah kami tidak kata lagi kapan. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan peristiwa pencurian ini ke Polsek Ilir Barat 1, Kota Palembang. Korban berharap pelaku dapat diringkus. Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Seorang pria di Kota Palembang menjadi korban penipuan jual beli online. Korban diiming-imingi harga promo, namun begitu membayar barang yang dibeli tidak kunjung datang.
Niat membeli telepon genggam dengan harga murah di layanan online, Rizky Fernando, warga seberang Ulu 1 Palembang justru menjadi korban penipuan. Bahkan korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Peristiwa ini bermula saat korban tertarik dengan harga promo ponsel keluaran terbaru di salah satu aplikasi jual beli daring. Setelah membayar, pelaku kemudian kembali meminta sejumlah uang dengan alasan adanya biaya tambahan. Namun setelah dibayar, barang tak kunjung datang. Bahkan ketika toko penjual di Jalan Mayor Ruslan didatangi, ternyata tidak ada alias fiktif. Sudah kirim, terus sudah katanya buat ini. Nah, katanya dia nak nambah lagi buat ini. Kita biaya kota ini kan. Nah, kita kirim lagi. Terus tidak ada saya kirim. Jadi saya konfirmasi ke atasan ke mana. Terus saya datang ke tokonya Bestol di Mayor Ruslan, Jalan Ruslan. Di situ katanya itu akun hoax. Untuk kepentingan penyidikan, korban diminta untuk menyerahkan bukti transfer serta bukti percakapan dengan pelaku yang ada di media sosial. Sementara kasus penipuan ini telah ditangani oleh Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Berkas kasus pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap remaja putri 13 tahun di Kota Palembang telah lengkap. Selanjutnya polisi akan segera melimpahkan berkas serta para tersangka ke Kejaksaan Negeri Kota Palembang untuk segera disidangkan. Penyidik Polrestabes Palembang telah merampungkan berkas perkara pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap seorang remaja putri berusia 13 tahun berinisial AA yang jasadnya ditemukan tewas di Komplek Pemakaman Umum Talang Krikil, Kota Palembang beberapa waktu lalu. Berkas tersebut dianggap telah lengkap atau P21 dan selanjutnya akan melakukan tahap 2, yakni akan menyerahkan tersangka beserta barang bukti termasuk 3 anak yang berhadapan dengan hukum. Dan selanjutnya untuk segera disidangkan. Ketiga tersangka tidak ditahan dan dititipkan Polrestabes Palembang ke Panti Rehabilitas Sosial Ogan Ilir guna mendapat pendampingan. Proses penyidikan di kepolisian telah selesai dengan telah dinyatakan lengkapnya berkas perkara oleh jaksa penuntut umum. Kemudian tersangka dan barang bukti sudah diserahkan ke JPU. Sebelumnya jenazah AA korban ditemukan dengan posisi tubuh tertelungkup di TPU Talang Ubi, Kota Palembang dengan hidung mengeluarkan darah. Hasil visum, korban tewas karena dianiaya dan diperkosa. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.